Baik, sehubungan dengan pertanyaan salah seorang peserta di grup SketchUp kelas online kami ya, Pak Ahmed Abu Yasin, beliau menanyakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bagaimana cara membuat luncuran spiral seperti ini. Nah, sebenarnya model ini cukup mudah dimodelkan, lebih mudah di AutoCAD ya. Jadi misalkan beliau butuh di SketchUp, kita tool SketchUp standar belum bisa membuat seperti ini. Jadi saya akan buat dahulu di AutoCAD yang kemudian selanjutnya bisa diimport ke SketchUp, program SketchUp ya. Saya pindah ke jendela AutoCAD. Nah, seperti ini. Saya akan membuat dari top ya. Jadi saya pastikan unit dulu, UN, enter. Saya akan gunakan milimeter ya. Oke. Nah, misalkan di tengah tadi kan ada pipa ya. Jadi pipanya saya asumsikan sebagai pipa 6 inci ya. 6 inci itu kita bisa konversikan ke milimeter mendekati 120 mili. C, enter. Klik di sini. Yang ditanya radius ya. Berarti radiusnya 60. Berarti diameternya 120, enter. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya offset. O, enter. Misalkan thickness-nya saya buat 8, enter. Ini thickness-nya saya offset keluar. Nah, begini ya. Ini sebagai pipanya. Nah, kemudian di sini saya butuh alur spiralnya. Nah, alur spiralnya misalkan saya offset O, enter. 1 meter ya misalkan ya, 1000, enter. Offsetnya tadi saya klik dari sini ke sisi luar, atau nggak usah 1000 deh, setengah meter aja. O, enter. 500, enter. Saya klik dari dalam keluar. Nah, begini. Kemudian kita perlu membuat profil luncurannya tadi ya. Jadi seperti perosotan anak-anak ya. Misalkan saya akan buat dengan circle saja di sini. C, enter. Saya buat dari sini hingga menyentuh kuadran. Begini ya. Nah, misalkan seluncuran ini dengan thickness 5 mili, maka saya akan offset 5 mili ya. O, enter. 5, enter. Saya klik ini ke dalam. Enter untuk mengakhiri ya. Kemudian saya akan tutup sisi setengahnya di sini. L, enter. Saya klik dari sini ke sini. Enter. Dan saya klik dari sini ke sini. Enter. Kemudian saya trim yang tidak digunakan. TR, enter, enter. Saya pilih ini dan pilih ini, enter. Nah, kemudian supaya ini jadi bidang, ini kan masih terpisah nih. Busur, busur, garis. Jadi saya ketik region, REG, enter. Saya pilih objek ini, dan ini jangan sampai ketinggalan supaya dia jadi close object, jadi objek tertutup. Setelah kita pilih ini dan yang pendek tadi ini di sini, kita klik, kita tekan enter di keyboard sehingga dia sudah jadi satu objek tertutup ya. Nah, begini ya. Kemudian saya beralih ke tampilan perspektif begini. Oh, sorry, saya kembali lagi. Ini saya pindah M, enter, dari midpoint ke kuadran begini. Lalu saya pindah ke perspektif. Ini saya buat 3D rotate ini ya. 3D rotate. Lalu pilih objek, enter. Tentukan sumbu putarnya. Sumbu putarnya saya letakkan di sini. Lalu di sini pick rotation axis, pilih axisnya, saya pilih axis merah. Kemudian kita akan putar minus 90, enter. Oh, kebalik ya. Saya ulang lagi, berarti nggak minus, kita buat plus ya.
Saya ulangi lagi, 3D rotate, pilih objeknya, enter, lalu base point-nya kita klik di sini, sumbunya kita pilih yang merah, kemudian kita isi 90, enter. Nah, sehingga berdiri seperti ini. Kemudian saya butuh alur spiralnya di sini. Spiral, perintahnya helix ya. Nah, helix, center helixnya saya letakkan di sini. Lalu base radiusnya saya buat sama dengan lingkaran ya, 500, enter. Kemudian di sini top radius tidak membesar dan tidak mengecil. Jadi saya buat sama 500, enter. Nah, kemudian tingginya kita bisa buat, misalkan ini jumlah putarannya kurang nih. Jika jumlah putarannya kurang, maka kita bisa tambah dengan twist. Nah, kita klik. Oh, ini arah twistnya ya. Arah twistnya. Tadi, turn. Turn ini jumlah putaran. Jadi misalkan ada 5 putaran. Tekan 5, enter. Nah, ini ada 5 putarannya. Ya. Nah, misalkan saya buat luncurannya kira-kira setinggi ini. Ya. Nah, kemudian ini kan tadi sudah berdiri ya. Sudah berdiri. Ini saya letakkan di ujung saja ini. Pastikan tinggi satu putaran ya, tinggi satu putaran dari sini ke sini itu melebihi atau 2 kali lipat tinggi mangkok ini. Jika mangkok ini lebih besar dari setengahnya, setengah tinggi satu putaran, maka ini tidak bisa di sweep ya. Jadi saya akan lakukan perintah sweep, enter, pilih objek yang akan kita sweep, enter, kemudian kita pilih alurnya. Nah, ini objeknya sudah jadi. Jika begini nggak kelihatan ya bentuknya seperti apa, kita coba perlihatkan di konseptual. Nah, inilah bentuk luncurannya ya, atau perosotan untuk semen ya. Tadi saya rasa untuk semen. Lalu tiangnya tadi kan menggunakan pipa 6 inci. Jadi saya lakukan dengan perintah press pull agar saya tidak perlu melubangi tengahnya. Nah, jika menggunakan extrude maka kita harus melakukan subtract lagi. Nah, jika kita lihat di atas, jadi seluncuran ini selalu bersandingan dengan pipa yang di sini ya. Nah, misalkan bagaimana cara mengimport ke SketchUp ya. Jadi ini saya simpan dulu, Ctrl S, saya simpan di desktop, misalkan seluncuran 3D, save, seharusnya tadi save-nya bukan DWG, tapi nanti kita coba import dengan DWG ya. Kita ekspor dulu, kita DXF harusnya, save as, other format, kita pakai DXF. Nah, begini. Lalu kita klik save. Nah, nanti kita coba import di SketchUp mana yang bisa diimport, DWG atau DXF. Karena biasanya DWG jika error maka menggunakan format lain yaitu DXF. Ini format DWG ya. Saya coba import. Nah, di sini ketika importing format DWG, di sini stuck di 50% ya. Ini saya klik stop saja. Kemungkinan di sini ada tidak kompatibelan ya, ketidakcocokan. Jadi saya import yang format DXF. Ini tadi format DXF-nya. Nah, ini ya hasil importnya ya. Jadi untuk
mengatasi kegagalan tadi, kita ekspor ke DXF yang versi lama ya. Saya ekspor ke versi 2000, DXF versi 2000, sehingga di sini bisa diimport ke SketchUp. Meskipun di sini terdapat beberapa cacat di SketchUp ya. Nah, kira-kira itu saja tutorial saya yang membahas tentang cara membuat luncuran berbentuk spiral seperti yang ditanyakan Pak Ahmed Abu Yasin, seperti pada gambar ini ya. Ini untuk semen, ini sepertinya masuk ke kapal penyimpanan. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.